warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 11920600108 dari kelas 5C jurusan Pendidikan Biologi. Gerak refleks ialah gerakan sumsum tulang belakang secara cepat dan tidak disadari, seperti gerak lutut dan gerakan pupil mata karena rangsangan cahaya, atau bahkan melihat benda jauh yang mendekat dan sebaliknya. Nah, ini merupakan contoh refleks dari otak. Selain itu juga ada refleks sederhana dan refleks yang dipelajari. Kemudian, apabila tubuh mengalami rangsangan dengan kekuatan tertentu akan memberikan sinyal kepada membran sel saraf. Membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis menurut ideal tahun 2000. Mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh akibat dari rangsangan. Alat yang digunakan ada benda berat, gelas dan air, kursi, handphone, dan senter. Bahan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan tubuh praktikan sendiri. Yang pertama ada mata, yang kedua ada lutut, yang ketiga ada mulut, dan yang keempat ada telapak tangan dan juga telapak kaki. Langkah kerja yang pertama adalah refleks pada pupil, yaitu menutup mata selama 2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Yang kedua adalah refleks pupil dengan tiba-tiba, yaitu perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya senter secara tiba-tiba. Yang ketiga adalah refleks akomodasi pandang, yaitu hadapkan mata pada benda dekat, kemudian jauhkan, lalu perhatikan respon dari pupil. Yang keempat adalah refleks menelan. Yang pertama, telan terlebih dahulu air ludah secara biasa, kemudian minum air, dan ulangi menelan air ludah. Amati perbedaan yang dihasilkan. Yang kelima adalah refleks telapak tangan. Jatuhkan atau lemparkan benda berat kepada telapak tangan dan perhatikan respon yang diberikan. Yang keenam adalah refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, lalu ketuk patella oleh rekan secara tiba-tiba dan amati pergerakannya. Yang ketujuh adalah refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki oleh rekan secara tiba-tiba dan perhatikan refleks yang terjadi. Terakhir, refleks bersin. Amati aksi yang terjadi waktu bersin, mulai dari kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Berikut tabel hasil pengamatan. Yang pertama, jenis refleks pada pupil, responnya pupil itu melebar sedikit. Yang kedua, refleks pada pupil secara tiba-tiba, pupil membesar saat gelap dan ketika cahaya berlebih, pupil mengecil. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang, saat benda dekat, pupil membesar dan lensa menipis. Saat benda jauh, pupil mengecil dan lensa mata menebal. Yang keempat, refleks menelan. Saat menelan air saliva yang pertama itu sulit atau terdapat jeda, sedangkan minum air putih sangat lancar, dan air saliva yang kedua itu lebih mudah daripada yang pertama saat ditelannya. Yang kelima, refleks telapak tangan. Saat telapak tangan diberikan benda berat itu mengepal dan menjauhi benda tersebut. Yang keenam, refleks patella. Setelah dipukul, ada getaran dan mengarahkan kaki ke depan, terdorong ke depan. Yang ketujuh, refleks telapak kaki, itu menghindari rangsangan geli. Dan yang terakhir, refleks bersin. Leher itu menegang, bahu terangkat, mata terpejam, dan kepala mengarah ke depan. Pembahasan refleks pada pupil. Refleks pupil mata yang sedikit membesar ketika dibuka, lalu kembali kepada ukuran normal. Hal ini menyebabkan adanya rasa kabur sejenak. Dan saat mata tertutup, itu adanya bintik cahaya yang beragam yang dinamakan fenomena entoptik. Menurut Agarwal, saat mata tertutup terdapat fosfena dan efek visual lainnya yang dihasilkan oleh mata atau otak. Saat terpejam, pupil mengalami pengecilan akibat dari berkurangnya rangsangan simpatis dan kurang rangsangan hambatan miosis. Nah, mengecilnya pupil ini berfungsi untuk mencegah aberasi kromatis pada akomodasi, lalu pupil akan melakukan penyesuaian akomodasi cahaya saat mata terbuka kembali. Pembahasan refleks pada pupil secara tiba-tiba. Nah, perubahan terhadap diameter pupil ini sangat terlihat jelas, apalagi saat kondisinya gelap yang membuat pupil melebar dan secara cepat mengecil kembali saat disorot cahaya senter. Namun, mata menyipit rasa terganggu dan ingin menghindari cahaya berlebih itu. Nah, kemampuan ini termasuk penyesuaian mata terlebih pada bagian saraf yang otomatis mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Sesuai yang dikatakan Snell 1998 bahwa pupil akan berkontriksi pada saat
cahaya diarahkan ke satu mata yang dinamakan refleks cahaya langsung. Nah, keseimbangan diameter pupil dipengaruhi oleh inervasi sistem saraf otonom, yaitu berhubungan dengan jarak parasimpatis dan simpatis pada pupil. Pembahasan refleks pada pupil akomodasi pandang. Nah, gerak pupil akan mengikuti jarak pandang mata. Jika benda jauh, mata akan menyipit dan benda sedikit kabur. Sebaliknya, saat benda terlalu dekat, rasa kelopak mata membesar dan memberikan rasa sedikit nyeri pada lensa mata. Hal ini membuktikan adanya gerakan refleks pada mata, terutama perubahan pupil yang berakomodasi secara cepat tergantung titik fokus mata dan jatuhnya bayangan benda. Menurut Haini 2009, lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskan pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh, cahaya datang dari jauh, lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat atau cahaya yang datang dari dekat, lensa mata akan menebal. Pembahasan refleks menelan. Terdapat jeda saat menelan air salipa yang pertama dibandingkan yang kedua setelah minum air bening. Nah, adanya perbedaan tekstur dari kedua air ini. Menurut Pandaleke, air salipa itu lebih kental karena mengandung lendir, mineral, protein, dan enzim amilase. Sedangkan air bening itu jauh lebih encer dan lebih encer juga dari cairan alami tubuh sehingga lebih mudah untuk ditelan. Nah, terakhir yang di kedua itu adanya osmosis dari air bening yang masuk ke air salipa saat menelan sehingga terasa lebih mudah dan lebih lancar daripada yang pertama. Pembahasan refleks telapak tangan, kaki, dan patella. Ada niat atau tujuan awal untuk bisa menangkap benda berat. Namun, secara refleks tangan itu mengempal dan menjauhi benda berat tersebut. Begitu juga pada rangsangan di telapak kaki saat adanya geli, secara tidak sadar itu menjauhi dari sumber geli. Menurut Marjono tahun 2009, reseptor akan dikenali oleh sel saraf sensorik dan memberikan sinyal pada sumsum tulang belakang atau sel saraf konektor menuju ke sel saraf motorik sampai pada efektor otot atau kelenjar yang menimbulkan gerak refleks sehingga tangan atau kaki akan terangkat atau juga menjauhi benda atau rangsangan yang mengganggu. Proses pada patella pun serupa saat kaki berayun ke depan berkaitan dengan refleks yang dihasilkan sumsum tulang belakang yang terhubung dalam suatu kesatuan yang termasuk refleks sederhana atau disebut refleks monosinaptik. Pembahasan refleks bersin. Nah, adanya rangsangan pada hidung yang membuat bersin ini adalah tindakan refleks terkoordinasi yang melibatkan berbagai struktur di kepala, dada, juga banyak syaraf, juga otot yang turut berperan. Misalnya saja bahu terangkat, mata terpejam, dan kepala itu refleks ke depan. Dan menurut Greenberg, rangsangan fisik pada hidung yang membuat bersin itu dimulai dari saraf olfaktori yang menyampaikan ke bagian medula otak. Nah, di medula otak terjadi peningkatan sekresi mukus di rongga hidung. Nah, akan dikeluarkan mukus ini juga bersama air, bersama udara melalui hidung dan mulut. Adanya tekanan yang kuat sehingga akan membuat mata tertutup, lidah berada di langit-langit, kemudian uvula akan lebih menurun, meningkatkan tekanan intrapulmonal dan terjadi kontraksi di beberapa otot. Kesimpulan, refleks adalah gerakan yang tidak disadari dan tidak bisa dikontrol, dimulai dari adanya reseptor menuju ke saraf eferen, diproses di pusat pengintegrasi, kembali lagi kepada saraf eferen untuk menimbulkan efektor atau reaksi pada beberapa bagian tubuh, terlebih pada otot dan kelenjar. Berikut lampiran daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, baik itu disengaja dan tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.